Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Rosdiana dengan nomor induk mahasiswa 191210153 dari kelas PAI 6E, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan materi Iman kepada Hari Akhir kelas 9 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi iman kepada hari akhir. Yang pertama ada pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah mempercayai bahwa seluruh alam dan segala isinya, termasuk manusia, akan hancur. Iman kepada hari akhir merupakan sesuatu yang wajib kita percayai. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa innallaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, bahwa hari kiamat pasti akan datang. Hanya waktunya kapan itu merupakan rahasia Allah dan tidak seorang pun yang mengetahuinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 187 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan itu terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Yang kedua, ada ayat-ayat Al-Quran tentang hari akhir. Sudah beberapa ayat yang menerangkan tentang hari kiamat. Berikut ini ayat lain yang menjelaskan tentang hari akhir, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Ayat tersebut menggambarkan tentang kepastian datangnya hari kiamat dan gambaran betapa dahsyatnya peristiwa hari kiamat itu. Yang kedua, ayat yang menggambarkan tentang hari kiamat yaitu Quran Surat Al-Muzammil ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula. Yang artinya, langit terbelah pada hari itu, janji-janji Allah pasti terlaksana. Quran Surat Al-Muzammil ayat 18. Selanjutnya yaitu proses kejadian kiamat sugro dan kiamat kubro seperti terkandung dalam Al-Quran. Peristiwa kiamat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu peristiwa rusaknya sebagian alam seperti matinya sebagian makhluk hidup, rusaknya lingkungan alam, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan, tanah longsor, dan lain sebagainya. Selanjutnya kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu rusaknya seluruh alam semesta beserta isinya. Pada peristiwa itu tidak ada satu makhluk pun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak rusak atau hancur. Semuanya binasa dan berubah menjadi alam akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Haqqah ayat 13-15 yang artinya, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan angkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Quran Surat Al-Haqqah ayat 13-15. Setelah malaikat meniup sangkakala, semua makhluk hidup mengalami ajalnya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal selama-lamanya. Firman Allah yang artinya, langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Quran Surat Al-Muzammil ayat 18. Dari ayat tersebut diketahui bahwa
Langit pun mengalami pecah belah. Dengan demikian, seisinya mengalami kerusakan yang sangat parah. Ada beberapa peristiwa yang akan terjadi setelah hari kiamat. Berikut beberapa peristiwa setelah hari kiamat. Yang pertama, Yaumul Barzah, yang artinya hari penantian seluruh umat manusia yang telah mati. Yang kedua, Yaumul Ba'ats, yang artinya hari dibangkitkan manusia dari alam kubur. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya manusia untuk menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal manusia selama hidup di dunia. Yang kelima, Yaumul Mizan, yang artinya penimbangan amal perbuatan manusia. Yang keenam, jembatan Shiratal Mustaqim, yaitu jalur penentu manusia setelah dihisab dan dimizan. Yang ketujuh, syafaat Nabi Muhammad, yaitu pertolongan yang diperoleh manusia karena telah berbuat baik ketika hidup di dunia. Dan yang kedelapan, surga dan neraka, yaitu tempat terakhir pembalasan manusia. Amal baik diberi imbalan surga dan amal jelek diberi ganjaran neraka. Hari kiamat memiliki nama-nama lain. Berikut nama-nama lain dari hari kiamat. Yang pertama, Yaumul Akhir, yaitu hari paling akhir dalam kehidupan manusia. Yang kedua, Yaumul Qiyamah, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya pada waktu hidup di dunia. Yang ketiga, Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan, di mana hari pembalasan amal perbuatan manusia. Yang baik akan dibalas dengan surga dan yang jelek akan dibalas dengan neraka. Yang keempat, Yaumul Hisab, di mana perhitungan segala amal perbuatan manusia pada waktu hidup di dunia, baik itu amal jelek maupun amal kebaikan, sekalipun itu sebesar atom, tetap akan diperhitungkan. Kelima, Yaumul Taghibun, atau hari kerugian, yaitu hari di mana manusia akan mengalami kerugian, terutama orang-orang yang amal perbuatannya di dunia jahat. Keenam, Yaumul Hasr, atau hari penyesalan, yaitu hari di mana manusia akan mengalami penyesalan tentang nasibnya, mengapa dulu waktu hidup di dunia tidak beramal yang baik. Yang ketujuh, Yaumul Fas, atau hari keputusan, yaitu hari keputusan terakhir bagi manusia tentang nasibnya. Yang kedelapan, Yaumul Wa'id, atau hari ancaman, yaitu hari di mana manusia akan diancam dengan siksaan neraka, terutama manusia yang banyak berbuat dosa waktu hidup di dunianya. Dan yang terakhir, kesembilan, Yaumuddin, atau hari pertanggungjawaban, yaitu hari di mana manusia harus mempertanggungjawabkan agama yang dianutnya pada waktu hidup di dunia. Yang terakhir, ada fungsi iman kepada hari akhir. Yang pertama, menambah rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa hidup dengan hati-hati dan waspada. Dan yang ketiga, mendorong rajin beramal ibadah dan menghindari perbuatan jahat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.